Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu, sudah. Uh, jadi ketika kita membuka portal OSS.id, di sini kita dihadapkan dengan halaman pengumuman. Nah, halaman pengumuman ini akan selalu terisi dengan berita-berita yang paling update dari BKPM. Jadi bisa di-scroll ke bawah, mulai dari berita yang terbaru. Kemudian di paling bawah, di sini ada format apabila Bapak Ibu menginginkan ada perubahan data. Misalnya, perubahan alamat email yang digunakan untuk username. Atau biasanya, kalau akun didaftarkan oleh salah satu staf yang ternyata sudah tidak lagi bekerja, kan suka miss tuh, hilang. Jadi akunnya apa sih? Nah, itu bisa membuat surat permohonan sehingga kami bisa berikan akunnya atau bisa kami ganti alamat email untuk login ke OSS. Jadi formatnya bisa diklik di sini. Kemudian kita close halaman pengumuman. Nah, di sini ada menu informasi. Nah, ini yang sangat penting yang suka dilewatkan. Jadi di sini ada petunjuk teknis pengisian. Nah, sebenarnya kami mengharapkan sebelum pelaku usaha datang ke FO, sebaiknya kan dibaca dulu, karena di sini sudah sangat lengkap sebenarnya. Di sini ada petunjuk pengisian hasil migrasi, bagaimana cara registrasi, kemudian bagaimana memohonkan perizinan perseorangan, usaha mikro kecil, kemudian usaha lainnya yang berupa kantor perwakilan, termasuk mengenai fasilitas penanaman modal. Jadi di sini kita sudah sediakan menu-menu yang dapat diakses sebelum mungkin pelaku usaha memerlukan informasi yang lebih lengkap. Nah, kemudian di sini ada menu referensi. Di sini juga ada mengenai regulasinya. Ini regulasi terbaru kita upload di sini. Kemudian ada daftar kegiatan atau KBLI, daftar perizinan, daftar kawasan, KBLI yang merupakan single purpose, kemudian KBLI yang terintegrasi serta DNI. Nah, kita contohkan di sini menu KBLI. Bisa mau mencari. Jadi kalau saya mau bergerak di bidang konstruksi bangunan sekolah, itu KBLI-nya berapa? Nah, ini bisa itu dulu, dicari-cari dulu di sini, karena di sini sudah lengkap. Nah, misalnya konstruksi jalan raya, kita bisa double klik 2 kali. Nah, ini kan diklik 2 kali, sudah lengkap info sampai dengan kategori usahanya. Jadi rekan-rekan notaris juga bisa cari infonya di sini. Kemudian KBLI ini atau bidang usaha ini nantinya izin usahanya apa? Nah, izin usahanya di sini sudah diberikan informasi bahwa izin usahanya adalah izin usaha jasa konstruksi yang di bawah binaan dari Kementerian PUPR. Kemudian di sini juga ada insentif berusaha. Nah, kalau sudah lengkap, sudah tahu semua menunya di sini juga ada halaman pengumuman, halaman login untuk pelaku usaha, halaman login untuk web form PTSP, serta kalau mau tracking status NIB, serta kamus OSS. Nah, mungkin banyak yang belum terinfo bahwa kamus OSS ini adalah bentuk informasi yang kita berikan mengenai pertanyaan yang sering muncul. Jadi, yang biasa ditanyakan oleh pelaku usaha, kita coba sajikan di kamus OSS ini. Jadi, sebelum pelaku usaha mengakses mungkin layanan call center atau datang konsultasi tatap muka, pertanyaan yang sering muncul itu sudah kita taruh di kamus OSS. Kemudian kita masuk ke menu login.
Di menu login ini kita ada menu di sini bisa terlihat, jadi NIB yang diproses di akun ini ada berapa, kemudian komitmen apa aja, kemudian izin usahanya sudah terbit berapa. Nah, di sini juga ada yang tadi dijelaskan Bu Gita, ada menu permohonan. Menu permohonan itu ada non perseorangan. Nah, ini yang mungkin yang belum banyak orang gunakan ya. Jadi di sini ada menu tracking. Nah, menu tracking ini fungsinya adalah untuk mengetahui progres dari perizinan yang sudah diproses atau sudah diajukan. Misalnya nih, misalnya ini kita lihat. Nah, di sini misalnya perusahaan ini mengajukan komitmen IMB. Nah, IMB ini ternyata sudah masuk, sudah terkirim, tapi statusnya belum diproses. Jadi artinya mungkin pelaku usaha belum datang ke PTSP atau mungkin juga di PTSP sedang dalam proses untuk persetujuan. Nah, di sini semua terlihat. Jadi apa saja yang diajukan di sini terlihat. Oke, kita balik ke home. Kita masuk ke menu perizinan berusaha. Perizinan berusaha kita coba contohkan PT, pendaftaran NIB PT. Nama usahanya. Nah, di sini sudah muncul data legalitas yang berasal dari AHU. Jadi, ketika pelaku usaha membuat akta ke notaris, notaris punya dua kewajiban. Pertama, membuat akta yang berupa hard copy yang Bapak Ibu pegang. Yang kedua adalah mengisi data di dalam sistemnya Kemenkumham yang bernama AHU Online. Nah, ini yang sering miss karena bisa jadi dicetakannya sudah benar, tapi ternyata pada saat penginputan data masih banyak yang kosong. Nah, ini kita contohkan, ini yang kosong hanya email. Jadi kita lengkapin emailnya. Ini alamat provinsi kabupaten kota kita sudah tidak bisa berubah karena ini sudah sesuai dengan pasal 1 akta perusahaan. Tapi kalau alamat kita masih bisa kalau mau lebih tepatnya gitu ya. Misal ternyata ada blok 11. Nah, itu bisa dilengkapi di sini. Kemudian kalau sudah dirasa lengkap kita klik lanjut. Nah, di sini hanya sifatnya mengecek data. Ini tidak ada yang bisa diubah di sini. Jadi apa perusahaan nomor 3, nomor pengesahannya sekian, notarisnya ini. Kalau nggak sesuai gimana nih? Kalau nggak cocok ternyata, nah itu bisa menghubungi notaris untuk melakukan penyesuaian. Jadi sekali lagi data AHU tidak bisa diubah melalui OSS. Jadi data AHU hanya bisa diubah melalui sistemnya AHU. Kemudian klik lanjut. Nah, di step 3 ini kita lagi-lagi hanya melakukan pengecekan. Di sini ada data pengurus. Nah, ini banyak yang masih NPWP-nya kosong. Nah, ini nggak masalah sih. Sementara
sejauh ini OSS hanya melakukan validasi untuk NPWP badan usaha. Jadi NPWP perusahaannya aja. NPWP pengurus sementara kita masih belum melakukan validasi, artinya kosong pun nggak apa, nggak valid pun nggak apa. Nah ini lanjut. Nah ini yang penting dan yang masih suka kelewat. Nah di sini adalah data maksud dan tujuan. Sebenarnya data-data di sini adalah merujuk pada pasal 3 akta perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu buka akta Bapak Ibu, di situ ada pasal 3 maksud dan tujuan perusahaan. Memang kalau di akta-akta, terutama akta yang zaman dulu, tidak langsung menyebutkan angka Bapak Ibu. Jadi bisa berusaha di bidang konstruksi gedung gitu aja. Jadi tidak menyebutkan konstruksi gedung itu KBLI-nya berapa. Nah itu sebenarnya tugasnya notaris di sini. Karena di AHU itu sudah menyediakan kode-kode yang bisa dipilih. Nah kalau ternyata nggak sesuai, jadi balik lagi bisa menanyakan kembali ke notarisnya. Jadi kenapa kok bisa nggak sesuai? Karena hard copy-nya atau print out aktanya kan sudah sesuai nih pasti. Jadi sebelum Bapak Ibu terima kan pasti sudah diperiksa, oh sudah oke. Tapi bisa jadi memang di sini banyak sekali masih entah kurang, entah nggak cocok, atau bahkan ada yang kosong. Nah, kosong ini kenapa? Jadi kalau teman-teman AHU menyampaikan bahwa kalau dulu selain pilihan kode, ada pilihan free text, jadi pilihan kolom yang bisa diisi dengan bebas gitu ya. Jadi, nah biasanya beberapa rekan-rekan notaris yang mungkin belum ketemu nih kodenya gitu. Nah, mereka cenderung lebih suka mengisi di bagian yang free text. Sehingga efeknya apa? Nah, si free text itu sekarang ketika ditampilkan di OSS, hasilnya kosong. Jadi maksud dan tujuannya kosong aja, blank gitu. Itu sebenarnya bukan berarti nggak diisi, tapi diisinya di yang kolom free text. Nah ini karena kita mau mencontohkan bidang usaha konstruksi, kita cari konstruksi, ya kodenya S, kemudian jadi bisa dipilih salah satu, simpan. Nah ini kalau sudah sesuai, konstruksinya udah masuk, kita klik lanjut. Nah ini kalau yang asli nggak bisa ya Bapak Ibu ya, nambah sendiri ya. Ini cuma karena ini akun dummy, akun buat percontohan, jadi bisa. Kalau yang aslinya kalau nggak sesuai harus perubahan melalui notaris. Nah ini kita udah. Nah di sini ada keterangan kan kosong, tapi bukan merah. Artinya kalau bukan merah tidak menghalangi proses selanjutnya. Nah, ini sudah benar, disclaimer dicentang, kemudian lanjut proses NIB. Nah, proses NIB sendiri ada 5 tahapan. 5 tahapan yang sebenarnya pengisiannya hanya di 2 tahap. Jadi tahap pertama hanya cross-check lagi, ini data yang tadi kita isikan, kita cross-check kembali. Kalau sudah sesuai, klik lanjut. Nah, di sini input data KBLI yang 5 digit. Tadi kan baru 2 digit. Nah, ini yang 5 digit. Ini bisa di-set by angka atau juga dengan kata. Jadi, nggak perlu scroll ke bawah satu-satu. Ibu Puspista izin bisa langsung ke jasa konsultasi kah? Oh iya Pak, jadi ini baru kita mau masuk ke situ Pak. Mohon izin Pak. Nah, di sini di form permohonan KBL, permohonan NIB, di sini kita dihadapkan dengan bidang resmi kegiatan. Jadi KBLI 1011 itu bisa jadi dikategorikan menjadi 4. Jadi dia sebagai pelaksana atau sebagai konsultan.
Nah, pelaksana maupun konsultan dinilai lagi melalui nilai pekerjaannya. Nah, di sini kita memilih yang konsultan di bawah 10 M ya, misalnya ya Pak. Nah, ini kalau PMA ada krusif DNI juga. Kalau sudah simpan, jadi kita sudah memilih KBLI konstruksi dengan uraian usaha adalah jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pekerjaan kurang dari 10 miliar ya Pak. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada mengenai aktivitas kepabeanan, apakah dia perlu, kalau nggak perlu ya udah, tidak. Kemudian BPJS, kalau sudah punya silakan diisi. Kalau belum punya, bisa ditinggal. Nanti dicatat sebagai potensi di teman-teman BPJS. Nah, ini WLKP juga. WLKP ini pelaporan ketenagakerjaan yang sebenarnya sudah lama ada. Cuma karena adanya OSS, teman-teman naker menitipkannya di OSS supaya lebih tertib lagi. Kemudian klik lanjut. Nah, sebelum kita selesaikan, kita juga bisa melakukan preview draft terlebih dahulu. Jadi memastikan apakah pengisian kita sudah sesuai, apakah ada yang kurang. Jadi sebelum benar-benar kita centang disclaimer-nya, karena ini kan self declaration. Jadi apa yang diisi yaitu yang akan jadi. Kalau zaman dulu mungkin masih ada verifikasi dari BKPM, dari teman-teman PTSP. Nah, kalau sekarang memang pure dari isian pelaku usaha. Jadi kita periksa dulu, mungkin alamatnya ada yang nggak pas, mungkin KBLI-nya ada yang belum masuk. Nah, ini bisa diperiksa kembali. Kalau sudah yakin, bisa dicetak disclaimer-nya. Proses NIB. Nah, di sini sudah jadi NIB-nya, jadi sudah ada pemberitahuan terbit, ada pemberitahuan juga melalui email, dan bisa dicetak di sini. Ini NIB-nya. PT Konstruksi Maju Jaya, ini terbit tanggal 30 Juni, dan ini yang baru nih, baru ada di satu-satu, jadi dicetak tanggal berapa. Karena zaman dulu itu suka banyak masalah, jadi izin lama di bawah-bawah sekarang. Jadi bisa jadi NIB sudah dicabut, tapi mereka masih megang hard copy-nya. Nah, itu yang suka jadi masalah tuh. Nah, kalau sekarang udah ketahuan, ini dicetaknya kapan, jadi keadaan kapan nih ada izin ini. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan ke proses izin usaha. Nah, tadi kan baru NIB, sekarang pengajuan izin usaha. Pilih NIB, lanjutkan. Nah, ini kita cuma punya satu KBLI. Biasanya teman-teman KBLI-nya banyak ya. Nah, itu harus diisi satu-satu. Ini proses. Nah, ini karena ini kegiatannya konstruksi, jadi kita anggap ini utama. Kemudian kalau ternyata dia nggak ada cabang, berarti tidak. Kemudian nama kegiatannya bisa diisi sesuai KBLI. Kalau nggak ada brand, silakan diisi di sini. Tambah produk. Nah, di sini karena kita konstruksi ini sifatnya adalah jasa, maka satuannya adalah mata uang. Jadi satuannya adalah omset atau pendapatan perusahaan dalam setahun. Jadi bukan berapa gedung yang dibangun, tapi berapa omset atau pendapatan yang diterima dalam satu tahun. Misalnya satu tahun tadi kan di bawah 10 M, misal ini 9 M.
Nah, ini sifatnya nggak wajib karena nggak ada bintang, jadi nggak apa-apa nggak usah diisi. Nah, ini konsultasi bangunan diisi dengan nama jasanya. Nah, di sini status proyek. Kalau proyek lama nanti akan disediakan kolom untuk melakukan upload izin usaha yang sudah dimiliki. Karena proyek lama itu pengertiannya adalah proyek yang sudah berjalan dan sudah memiliki izin sebelumnya. Nah, karena ini belum, maka kita klik proyek baru. Nah, ini luas tanah. Luas tanah ini adalah luas kantornya. Jadi bukan luas tanah proyeknya, jadi luas tanah kantornya. Misalnya ini 100 meter, tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerja, karena kan kalau konstruksi itu suka menggunakan tenaga kerja proyek yang sifatnya tidak tetap ya. Nah, itu kalau kami menyarankannya yang diisi di sini yang pegawai tetap saja. Jadi yang sifatnya pegawai proyek yang hanya ada pada saat proyek itu berjalan sebaiknya, tapi bebas sih, sebaiknya tidak diisikan di sini. Contohnya ada 5 laki-laki, 2 perempuan. Ini bangunan gedung. Nah, ini adalah bangunan gedung tempat kantornya. Jadi tempat bukan merupakan gedung yang dia bangun, tapi adalah tempat dia berkantor. Bisa karena tadi saya sewa, jadi tanah sama gedung kosong, mesin, misal kita punya mesin 5 miliar, ini lain-lain. Nah, lain-lain ini apa? Lain-lain ini adalah aset tetap selain tanah, selain bangunan, dan selain mesin. Jadi apa lain-lain ini? Misalnya furniture kantor, kendaraan kantor, terus misalnya lagi ada mesin fotokopi, ada komputer, laptop, itu silakan dimasukkan ke nilai lain-lain. Nah, di sini ada satu komponen lagi yang sifatnya wajib, yaitu modal kerja. Nah, modal kerja ini dihitung dalam 3 bulan. Asalnya dari mana? Dari cash flow atau pengeluaran perusahaan selama 3 bulan. Misalnya untuk bayar bayar listrik, internet, untuk gaji pegawai. Nah, itu yang dikeluarkan sehari-hari selama 3 bulan itu ditetapkan di sini. Memang sifatnya fluktuatif, kita tahu. Nah, makanya kita bisa isi dengan nilai rata-rata saja. Jadi rata-rata berapa sih dalam sebulan itu yang dikeluarkan. Kita klik lanjut. Nah, kita masuk di tahapan kedua, yaitu lokasi. Nah, ini penanggung jawab proyek ini sebenarnya untuk pengurusan izin lingkungan. Nah, jika memang tidak memerlukan pengurusan izin lingkungan buat kantornya ya, bukan buat proyeknya, nah itu diisi aja dengan nama direkturnya. Nah, di sini sampai ke pengisian lokasi usaha. Lokasi usaha sekali lagi ini adalah kantornya. Namanya sewa, tidak lintas provinsi, kemudian berada di daratan, iya, daratan, tidak di perairan, kemudian alamatnya. Di mengenai kawasan industri, kalau enggak ya di luar kawasannya hanya di sini aja Bekasi, cari lokasi.
kalau ternyata, jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini yang agak lambat adalah mengenai progres peta. Jadi kan dari awal kita ada OSS kan petanya TomTom ini. Nah, harapannya sebenarnya di tahun ini petanya udah lebih baik. Tapi ternyata ya karena pemotongan anggaran dan lain-lain, kita belum bisa merealisasikan. Akhirnya petanya masih tetap peta yang ini. Cuman mohon doanya supaya ke depan kita segera merealisasikan menggunakan peta yang lebih baik. Jadi kita rencananya akan menggunakan peta milik ACR BPN, jadi Kementerian ATR. Nah, di sini kalau ternyata nggak bisa menemukan, bisa buka Google Maps, bisa copy titik latitude dan longitude-nya, kemudian dipaskan ke sini. Nah, klik lanjut. Oke, ini sudah sampai tahapan ketiga. Tahapan ketiga ini apa? Mengenai perizinan lokasi. Di sini ada kuesioner. Nah, ini dia masuk kemana? Kalau dia masuk, ada salah satu yang masuk, maka silakan dijawab. Kalau enggak, ya udah nggak usah. Lanjut. Kemudian di sini mengenai perizinan lingkungan. Nah, perizinan lingkungan ini biasanya kalau cuman kantor, biasanya umumnya, nanti kita nggak bisa menyamaratakan di semua daerah. Cuman umumnya dia hanya berupa SPPL. Nah, kalau sudah punya SPPL juga bisa diupload di sini. Ini tinggal upload aja. Nah, kalau belum, baru sebagai komitmen. Anggaplah kita nggak perlu atau sudah punya gitu ya. Klik lanjut. Oke, di sini ada mengenai IEB dan SLF. IEB adalah izin mendirikan bangunan, SLF adalah sertifikat layak fungsi. Jadi ketika bangunan sudah jadi, ada salah satu step lagi yaitu penilaian kelayakan bangunan tersebut untuk difungsikan. Nah, itu outputnya berupa SLF. Nah, ini karena tadi kita mengisinya kantornya sewa, maka di sini sudah otomatis tidak membutuhkan IEB dan SLF. Nah, klik lanjut. Nah, karena tadi kita sudah memilih KBLI konstruksi, maka di sini juga sudah otomatis termapping atau tertuju pada izin usaha jasa konstruksi. Jadi kalau di 1.0 dulu kan kita milih lagi tuh banyak. Nah, kalau di 1.1 ini kita sudah diarahkan, misal dia KBLI A, izinnya B, jadi sudah seperti itu. Jadi meminimalisir kesalahan. Nah, di sini ditanyain lagi Pak, jadi kan tadi kita sudah mendeklar bahwa kita konsultan. Nah, di sini ditanyain lagi. Jadi ada pilihannya, dia konstruksi integrasi, pelaksana konstruksi, atau sebagai konsultan. Nah, ini bisa dipilih lagi di sini. Kemudian status penanaman modelnya. Klik lanjut. Nah, ini sudah ada daftar perizinan yang diperoleh. Nah, ini bisa di-preview. Izin usaha jasa konstruksi, keterangannya wajib menyelesaikan komitmen, artinya izin ini belum berlaku efektif. Nah, ini cuman ringkasan saja, jadi apa saja yang sudah kita isi tadi, kita ringkasannya kembali. Kalau ternyata ada yang nggak sesuai, bisa balik ke mana yang diinginkan, atau kalau sudah yakin, bisa lanjut untuk urus kegiatan lainnya, atau lanjut ke izin komersial. Nah, pasti kan banyak pertanyaan nih. Ini izin usahanya masih wajib menyelesaikan komitmen. Gimana nih supaya bisa berubah tampilannya? Nah, Bu Gita mohon izin
kita akan menunjukkan jadi di dalam sistemnya teman-teman daerah itu seperti apa gitu. Nah, boleh sih. Nah, di sini sudah ada di sistemnya teman-teman PTSP. Di sini ada menu pemrosesan perizinan. Banyak sih di sini menunya, cuman nggak perlu lah ya kita jelasin. Nah, di sini karena tadi kita sudah bikin permohonan, masuklah permohonan baru di sini atas perusahaan konstruksi Maju Jaya. Nah, kita bisa melakukan review, evaluasi, dan persetujuan. Misalnya kita melakukan persetujuan, banyak dong wajib diisi karena memang ada beberapa izin banyak yang sekarang sudah tidak ada masa berlakunya. Nama, misal Pak Rizal, jabatan Kabit, ini. Nah, ini yang diunggah adalah file persetujuan atas permohonan pemenuhan komitmen yang diajukan oleh pelaku usaha. Misalnya untuk IUJK kan kalau dari Permen PUPR nomor 8 kan hanya SBU. Misal nih pelaku usaha datang ke PTSP, dia membawa SBU. Nah, tapi teman-teman PTSP juga nggak terbatas SBU aja. Teman-teman PTSP bisa melakukan cross-check yang lain. Misal mau ngecek data lanjutan yang lain, monggo boleh. Nah, kalau sudah, teman-teman PTSP menerbitkan surat persetujuan pemenuhan komitmen. Nah, persetujuan itu bisa diproses manual maupun menggunakan sistem yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, hanya outputnya aja yang diunggah ke sini, jadi yang di-upload ke sini. Oke, keterangan sudah memenuhi syarat. Nah, di sini ada yang berubah. Sistem yang tadi, kemudian bisa melakukan review atas izin usaha yang tadinya belum efektif, cetak izin usaha. Nah, jadi izin usaha yang tadinya belum efektif berubah menjadi telah memenuhi komitmen, yang artinya izin tersebut sudah berlaku efektif. Sekian simulasi dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator.